Aduh, gimana ya, kita dapat tugas banyak banget. Dari sekolah kita dapat tugas, ditambah lagi di Pasraman kita juga dapat tugas. Kenapa banyak banget ya? Kenapa guru selalu menyusahkan muridnya? Direk, kalian kok terlihat tenang banget sih. Ya iyalah, kita memang santai. Gak mikirin tugas dari Pak Guru Pasraman tadi tak? Dibawa santai saja. Fair. Coba kamu lihat, barangkali ada Pak Mangku di dalam. Oh iya, kalian pakai senteng dulu ya. Jangan lupa bawain aku sentengnya juga. Oke. Moyo adom idom sorwo. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, anak-anak. Kita mau izin sembahyang, Pak. Sik, kelihatannya kok nek waktunya belum waktu sembahyang. Nah, gimana? Kita ngobrol dulu sambil nunggu waktu sembahyang. Ya. Boleh, Pak. Boleh. Duduk. Silakan duduk. Oke, Pak. Di samping kami mau bersembahyang, sebenarnya kami masih ada yang bingung, Pak. Karena tadi ada tugas dari Pasraman. Terus? Ya, tapi kami belum punya gambaran yang jelas untuk jawaban itu. Nah, mumpung ada Pak Gede di sini, kami mohon izin minta petunjuk, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Tugasmu apa dari Pasraman? Saya lupa, Pak. Saya biar catatan dulu ya. Ya. Duduk kerpean ya, Fer ya? Bukan. Ya, Pak. Tadi ada tugas dari Pasraman. Saya disuruh menjelaskan fungsi dari patung untuk perwujudan dari Tuhan Ida Sang Hyang Widewasa. Tapi kan nyatanya kita itu menyembah Tuhan, Pak. Bukan patung. Iya. Dan kenapa kalau kita bersembahyang itu menghadap ke sebuah patung? Apakah berarti kita menyembah patung, Pak? Ya, gini ya, Mas Ferry ya, dan anak-anak semua. Demikian juga pemirsa TVRI Jawa Timur. Sebenarnya ini bukan masalah artinya tugas kamu toh. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan satu pemahaman kepada umat kita atau mungkin umat teman-teman kita yang lain ya. Kadang-kadang kita merasa itu merupakan satu pelecehan lah katakan ya. Padahal tidak, mereka sesungguhnya tidak tahu. Jadi disinilah penting kita jelaskan. Kenapa kita umat Hindu khususnya menggunakan simbol di mana Tuhan itu diwujudkan dalam, bukan patung sebenarnya ya Fer ya Cynthia ya, bukan patung tapi arca. Arca itu adalah satu proses perwujudan Tuhan dalam bentuk yang bisa dilihat, diamati, yang sudah melalui proses penyucian. Jadi tidak semua dalam wujud itu dianggap sebagai manifestasi Tuhan, tidak. Dia harus melalui satu proses upacara, artinya proses inisiasi, sehingga dia disebut dengan arca. Nah, kenapa kemudian umat Hindu kita membutuhkan itu, kan begitu ya? Ya, kan begitu. Dalam pemahaman kita, dalam pemahaman teologi Hindu, ada namanya teori antropomorfisme. Teori antropomorfisme adalah teori bagaimana kita mewujudkan Tuhan dalam bentuk fisik. Kita memanusiakan Tuhan seperti manusia sendiri, seperti wujud manusia. Sehingga dibentuklah patung. Kenapa patung dipilih? Karena patung itu satu adalah bisa dibuat, bisa dibentuk. Bentuk-bentuk Tuhan dalam bentuk bukan patung ya sekali lagi. Bentuk arca itu kan macam-macam. Arca Brahma bentuknya begini, arca Saraswati begini, semua memiliki bentuk sesuai dengan sebenarnya inti dari tugas dari mereka. Nah, Bapak coba mengutip di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 12
Adea 12 sloka 5 itu mengatakan klesa adik taras tesam awyakte asakte cetasam. Awyakte higatir dukam dehap wade awapyati. Jadi bagaimana? Bagaimana manusia yang memiliki tubuh fisik ini membayangkan Tuhan yang jauh, yang disebut dengan apa namanya transenden. Transenden itu jauh. Yang sangat jauh, kita sulit untuk membayangkan mereka. Sehingga kita wujudkan mereka dalam bentuk inisiasi, dalam wujud yang disebut dengan arca tadi. Sesungguhnya kan kita bukan menyembah arca itu, tetapi menyembah, memuja inti dari yang ada di dalamnya. Itu adalah Tuhan itu sendiri, kan begitu ya. Nah, mungkin ada yang lain pernah mendapatkan justifikasi dari temannya. Oh, Hindu nyembah berhala atau gimana? Puja? Oh, kayaknya Cinta deh yang punya pertanyaan, Pak. Soalnya dia pernah tanya saya. Oh, iya Tasin, pernah? Iya, Pak. Katanya semua orang tuh ngiranya kenapa sih orang Hindu itu menyembah berhala gitu. Kenapa, Pak, alasannya? Terus, apakah di sana ada Tuhan? Apa Tuhan bisa masuk ke sana Iya. gitu ya? Ya, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu Wiyapi wiyopake nirwikara, jadi dia berada di mana-mana, dia meresapi semua yang ada di alam semesta. Berarti Tuhan bisa masuk kemana dong? Kemana saja dong? Kalau Tuhan tidak bisa masuk kemana saja, berarti bukan Tuhan, ya kan? Tuhan kan maha segalanya, dia bisa masuk ke dalam wujud apa saja, sehingga itu tidak dikatakan kita menyembah berhala, kita menyembah inti dari, coba kamu kalau sembahyang, apa kamu membayangkan patung itu enggak? Enggak kan? Membayangkan Tuhan kan? Nah, tapi kita memudahkan untuk membayangkan bahwa Tuhan itu ada. Gambaran begini, kalian kalau punya, mumpung mungkin jauh ya tinggal dengan orang tua kan, begitu kangen dengan orang tua, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu lihat? Foto kan? Apakah foto ini orang tuamu? Kan bukan. Tetapi menganggap orang tuamu hadir di foto. Demikian itu Tuhan. Itu namanya pemahaman kita yang masih tingkat aparawidya. Kita yang masih belajar, masih rendah tingkat rohani kita dan beragama. Jadi kita membutuhkan simbol. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adya 9 sloka 4, yaitu juga dikatakan mayatatam idam sarwam jagat awyakta murtina. Matstani sarwa butani nacaham tesu awastitam. Jadi alam semesta ini diliputi olehku dengan wujudku yang tidak nyata. Karena wujud dia tidak nyata, kita nyatakan dia ke dalam bentuk arca tadi. Untuk memudahkan kita membayangkan Tuhan yang jauh. Mana ya? Jelas? Jelas. Nah terus siapa lagi yang ada tugasmu apa? Ini? Cynthia? Ya, Cynthia dulu deh katanya. Cynthia dulu deh. Oke, Pak. Gimana? Oke, Pak. Berarti Tuhan Sang Widi Wasa itu dikirim nama banyak dengan sesuai kedudukan dan tugas nih, Pak. Ya, bukan dikirim, diberikan nama ya, diberikan. yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kamu tugasmu itu tak? Iya, Pak. Disuruh menjelaskan? Iya. Nah, kenapa begitu kan begitu? Gini. Kalau kita melihat di dalam mantra Trisanya, bait kedua itu gimana bunyinya? Om Narayana Ewedam Sarwam. Terus? Yad Bustam Yace Baryam. Niskalanko Niranjano Nirwil Kalpo Nirayata. Nah, itu sudah Eko Narayana Nadwityastikacit. Tuhan itu hanya satu, Eko Narayana, tidak ada duanya, satu. Tetapi kenapa dia diberikan banyak nama kan begitu? Ilustrasinya begini, kalian di sekolah kan punya guru, ya kan? Yeah. Guru. Kebetulan guru ini juga atlet, pemain voli. Di samping pemain voli, ternyata di kampungnya, loh dia yang jabat menjadi ketua RT. Ya. Di samping RT, dia ternyata kok seorang dokter. Nah, ya kan? Nah, ya. Di rumah dia dipanggil siapa? Bapak atau ayah? Ya. Atau papa? Ketika dia mengajar di sekolah, kamu panggil siapa? Pak Guru. Nah, ketika di kampung, kamu ngadep mau ngurus kelakuan baik, ngurus surat
KTP, dia memanggil siapa? Pak RT, ya kan? Kamu sakit, orang berobat ke dia panggilnya siapa? Nah, apakah dia banyak? Tidak kan? Nah, orangnya satu saja. Tuhan pun begitu. Ketika dia sebagai pencipta disebut dengan Brahma, ketika dia sebagai pemelihara disebut dengan Wisnu, ketika dia sebagai pelebur atau pengembali ke alam aslinya, dia disebut dengan Siwa. Oleh karena itu, kenapa? Akhirnya Tuhan itu diberikan banyak nama untuk memudahkan kita membayangkan beliau sesuai dengan fungsi dan kedudukan beliau. Jadi sekali lagi, Tuhan itu adalah tetap satu, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa yang di dalam agama, dalam Weda sering disebut dengan Brahman. Jadi begitu. Gimana? Jelas gambarannya? Ya Pak, jelas. Jelas, Cynthia sudah jelas. Kamu Puja, apa tugasnya? Bentar Pak, ini Loh, agak susah. Ya. agak susah. Bingung saya. Oh ya gini Pak, kan umat Hindu itu kalau mau sembahyang ke pura itu pasti membawa sarana ya, kayak persembahan juga kayak banten yang isinya ada nasi, ada jajan, ada buah gitu. Nah itu tuh maksudnya apa Pak? Apa Tuhan itu akan makan semua itu kan? Kendak. Enggak gitu. Kayak Ya kenapa? gini ya Puja ya. Jadi dalam setiap persembahyangan agama Hindu, yang paling sederhana sebenarnya yang dibawa oleh kita untuk memuja Sang Hyang Widi kan apa? Setangkai daun, sehelai daun, sebiji buah, setangkai bunga kan begitu. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9 sloka 26 kan. Patram puspam palam toyam yome bhaktyo prayo cati tad aham bhaktyu pakritam asnawi prayatat manah. Siapapun yang memujaku dengan membawa sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan segelas air, akan aku terima sebagai persembahan rasa bakti. Jadi perwujudan yang kalian bawa tadi, ada buah tadi yang disebut dengan sesajian atau bebantenan, itu adalah wujud rasa bakti kita. Kan kita nggak bisa ngomong dengan orang tua misalnya, Pak, aku bakti banget dengan orang tua, tapi begitu kalian dapat hadiah gitu nggak ngasih kenang-kenangan, mana bakti katanya, oleh hadiah dipek dewe ya. Kan begitu orang tua ulang tahun kita ngasih hadiah, ini bentuk bakti kita kepada Tuhan. Kan begitu, sekali lagi bentuk bakti ya. Bukan Tuhan yang meminta, tapi wujud bakti kita kepada beliau. Nah, apakah Tuhan makan? Coba kalian lihat. Selesai sembahyang, apakah persembahan itu ono sing hilang enggak? Enggak ada. Ono sing kalong sithik ae ora. Nah, karena yang beliau nikmati adalah rasa bakti kita. Ya. Sebesar apapun kita memberikan kepada Tuhan, kalau tidak diradasi rasa bakti, itu akan sia-sia. Di dalam kitab Saras Camuscaya, sloka 207 itu mengatakan, Natan permane kuehanya, ya diapin sakueh ning drebia nikang wang punya kenanya, yan agelah budinia, kapa alang-alang tan tulus tiaga tan pepalike, sang kesepania seradaning manah maka sadaning palanike. Apa artinya? Semua milikmu, semua milikmu loh, nggak ono sing tersisa. Mau persembahkan mbek Sang Hyang Widi, mbek Tuhan. Yang agelah budi, kalau hatimu itu keji, hanya untuk menunjukkan aku lo bisa, aku lo punya. Kapa alang-alang tan tulus, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas, tanpa pali, tidak berpahala itu. Percuma, sia-sia. Sang kesepanil stradaning manah maka stradaning palanik. Kuncinya adalah ketulusan hati yang membuat persembahanmu itu memiliki pahala, berpahala. Oleh karena itu, sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, segelas air itu adalah wujud paling sederhana yang kita bawa. Sehelai daun melambangkan tumbuh kembangnya pikiran yang suci. Ketika sembahyang, ayo tumbuhkan pikiran yang suci menghadap kepada Tuhan.
Jangan karena kita punya rasa benci kepada seseorang terus sembahyang minta tolong pada Tuhan supaya dia dicelakai. Bukan. Tulus pikiran. Kemudian bunga, lambang dari cinta kasih. Ya kan? Kalian senang dengan seseorang, disenangi seseorang dikasih apa biasanya? Sebagai bunga. Wujud rasa cintaku padamu kan ngono ya. Bunga wujud rasa cinta kasih. Kemudian buah. Sekarang Bapak tanya, pisang itu kalau berbuah yang menikmati buahnya siapa? Apakah pohon pisangnya? Nah, manusia artinya kita memberikan itu tanpa mengharapkan pahala. Tanpa aku pengen dapat sesuatu baru memberikan, enggak. Coba buah-buah lihat berbuah yang nikmati sopo? Menuso. Buahnya lo nggak menikmati. Artinya kita melakukan dengan tulus ikhlas bukan karena mengharapkan pahala. Kemudian air. Air itu lambang dari kerendahan hati. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah atau tempat rendah ke tinggi? Nah, tempat tinggi ke rendah. Artinya kita rendah hati, kita merasa di hadapan Tuhan itu kita sama. Jabatanmu jenderal, jabatanmu direktur, wis jabatanmu di depan Tuhan itu kita semua adalah sama, ya kan? Oleh karena itu yang kita bawa. Itu sebagai wujud rasa bakti kita kepada ide sayang widewasa Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang makan. Tapi selesai sembahyang, itu menjadi apa? Disebut prasadam. Siapa yang makan? Kita. Kita manusia, prasadam. Ingat, prasadam itu di dalam Bhagavad Gita mengatakan apa? Yadnya sistasina santo, muciante sarwo gilbisai. Bujante tua gampapa ye pacanti atmakaranat. Siapapun yang menikmati persembahan dari sisa yadnya, ia akan dibebaskan dari segala dosa. Ia yang makan hanya untuk kepentingannya sendiri sungguhnya, ia makan dosanya sendiri. Artinya apa? Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ayo kita persembahkan kepada Tuhan dulu. Minta izin kepada Tuhan bahwa kita akan menikmati hasil ciptaan-ciptaan beliau. Ada pertanyaan, wah enak banget itu, dosanya dihapuskan. Dosa yang mana yang dihapus? Bukan dosa dari kalian mencuri, kalian bujui konco, bukan dosa itu yang dihapus. Tapi dosa bagaimana kita mendapatkan buah, mendapatkan makanan, mendapatkan daging itu. Dosa-dosa itu yang dihapuskan. Kita mendapatkan buah itu ada pembunuhan enggak? Ada kan? Buah lagi gantung hidup di pohonnya itu kita petik, kita tebang ya kan? Itu membunuh. Tapi membunuh buah kita bunuh cuma satu. Adalah hanya nafasnya saja kan? Hanya eke permanenya saja, bayunya saja. Ayam lagi enak dolen sampai boe. Woi dibunuh untuk odalan. Membunuh enggak? Bunuh dosa. Tapi ayam itu kita bunuh dwi permana. Nafasnya, hidupnya sama bicaranya. Ayam kan bisa bicara. Nah, dosa-dosa itulah yang dihapuskan. Karena apa? Kita sembahyang itu mengharapkan kesucian. Proses pembunuhan itu ingat, pantangan yang paling utama bagi siapapun yang ingin mendapatkan kesucian. Sehingga ini harus dipersembahkan. Dalam kitab Manusemerti Adia 5 Sloka 40 menyatakan osadia pacawo urik santir yancah paksinastata yadnya dan di dalam pratna wantu srini punah. Jadi semua persembahan untuk yadnya itu mendapatkan proses penyucian dia juga. Binatang tadi, buah tadi, daun, proses penyucian. Karena pembunuhan adalah pantangan yang paling utama bagi siapapun yang ingin mendapatkan kesucian. Sehingga begitu kita persembahkan sebagai aturan, kita sudah suci, bukan untuk diri kita saja. Persembahan tadi pun mendapat proses penyucian. Gitu ya, Cinta. Gimana, Puja? Iya, Pak. Sudah jelas? Nah, udahlah. Nah, sekarang Gesa, gimana? Oh ya, saya ada pertanyaan. Wah, ditanya. Ini angel ya? Ya, angel. Ini lebih berat lagi pertanyaan saya. Ini berkaitan bagaimana umat Hindu jika berpindah agama. Kalau pindah agama? Enggak, saya hanya bertanya karena saya juga penasaran gitu loh. Penasaran sama pindah agama menurut agama Hindu itu kayak gimana? Ya, pertanyaan yang
dewasa sebenarnya ini ya anak-anak ya. Kita semua mungkin kita juga pernah mengalami, tapi ini adalah sebenarnya adalah urusan pribadi ya. Tetapi bagaimana sudut pandang Hindu memandang ketika seseorang pindah agama. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 16 Sloka 23 itu dengan jelas dikatakan, Ya sastram vidim utsrija wartate kamakarata, nasa sidim awapnoti nasukam naparamam gatim. Artinya apa? Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, ya sastram vidim utsrija, wartate kamakarata, hanya untuk memenuhi kama nafsu semata. Nasasidim awapnoti, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Nasukam kebahagiaan, nan paramam gatim dan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi kita apa? Moksa. Itu tidak akan kita capai. Kita bahagia di dunia pun tidak akan kita capai. Tetapi dipahami, pengertian dharma itu dalam konteks agama. Tapi pengertian adharma dalam konteks kebenaran secara universal, umum atau hukum, siapapun yang melanggar hukum pasti akan salah kan? Akan berdosa kan? Dalam konteks itu ya. Tapi dalam konteks agama tadi, ayo kita tetap, ini dalam konteks agama Bapak mengajarkan, dalam konteks umum sudah, kalau dianggap dharma itu sebagai hukum, siapapun yang melanggar hukum pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi kan. Tapi ini dalam konteks agama. Siapapun yang meninggalkan agama Hindu, tadi nasasidim tidak akan mendapatkan kesempurnaan, nasukam tidak akan mendapatkan kebahagiaan, nan paramam gatim dan tujuannya tertinggi. Nah, kenapa ini dharma menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas kita, kan begitu ya? Karena tujuan kita hidup ini sampai apa dalam agama Hindu? Moksartam, jagat hitaya, caiti dharma. Kita hidup ke dunia ingin jagat hita, bahagia di dunia, moksa, mencapai moksa bersatu dengan Sang Hyang Widewasa. Ya. Nah, untuk mencapai moksa, satu-satunya jalan menurut kita adalah dharma. Di dalam Saras Camuscaya, sloka 14 itu mengatakan, Ikang dharma ngaraniya, hatuning mare ring swarga ike. Kadi gatining praud hatuning banyaga nentasing tasik. Adalah dharma satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan atau sorga. Kadi gatining praud hatuning banyaga, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra nentasing tasik. Oleh karena itu anakku, sekali kita lahir dalam dharma, kita pun harus tetap menjalankan dharma, maka meninggal pun kita tetap di jalan dharma. Nah, begitu? Gimana? Jelas? Jelas Pak, terima kasih. Loh. Pesan Bapak, ya pahami bahwa pindah dharma dalam konteks ini adalah agama, adalah keyakinan. Kalau bisa, ayo dipertahankan kita sebagai umat Hindu tegak di jalan dharma. Dharma dalam konteks hukum universal, dalam kehidupan sosial kita, ayo kita juga jalankan dharma. Dharma itu bisa juga berarti kewajiban. Kewajiban kalian sebagai siswa pasraman, tadi tugas walaupun tanya ke bapak lo ngerepek lo itu kan. Nah bobo, tapi kan kamu menjalankan tugas kamu sebagai umat Hindu yang harus sembahyang, hadir juga ke sini sembahyang. Ya, oleh karena itu pesan Bapak kepada kalian semua anak generasi muda, ayo jangan pernah tinggalkan dharma sebagai agama, jangan pernah tinggalkan dharma sebagai hukum negara di mana kita berada. Dengan demikian kita semua akan dapat merasakan jagat hita, kebahagiaan di dunia ini. Gimana kalau begitu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, kita lihat, Bapak lihat waktu dulu karena sudah tadi jam 12. Rasanya sudah jam 12. Silakan
kita sembahyang sama-sama, puja sama Gesa, nyari bunga dulu. Nanti nah ini kan yang cowok nyari bunga, kamu cowok kan nyari bunga, kemudian kamu nyari dupa. Nanti kamu siapkan tempatnya. Yuk. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya. Semoga ini bermanfaat untuk kami dan memberi serada bakti kepada Desa Yang Widiwasa. Ayo teman-teman, kita mengambil sikap Anjali Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.